saya akan mereview tentang penyakit karat daun dan karat tumor pada tanaman kehutanan. Ini penyakit karat daun pada tanaman akasia, damar, jati, dan eukaliptus yang disebabkan oleh patogen yang berbeda. Pada tanaman damar, penyakit karat daunnya ini disebabkan oleh patogen Aicidium falciforme, dan diketahui bahwa patogen ini bisa masuk ke dalam jaringan tanaman, bisa melalui stomata, luka, dan secara langsung. Ini merupakan gejala ya. Gejalanya diawali dengan bercak nekrorosis yang melebar, selanjutnya menebal, terjadi pembengkakan atau gol ya, atau gejala hiperplasia. Jadi ciri khas dari penyakit karat daun pada damar itu adanya gejala cacar atau golon ya pada daun. Ini contoh gejala pada tanaman jati ya, pada tanaman jati, dan ini penyakit karat pada eukaliptus ya yang disebabkan oleh Puccinia apicidi. Ya, untuk gejala dan tandanya ini ada tampak ya, untuk tandanya pustula uredial ya berwarna kuning keemasan. Ini dapat ditemukan pada cabang, pada tunas atau kecambah muda, dan daun yang terserang penyakit karat daun ini dapat menunjukkan gejala layu dan defoliasi ya, sehingga selanjutnya tanaman akan terhambat pertumbuhannya. Untuk pengendalian penyakit karat daun bisa secara mekanis dicabut dan dimusnahkan bagian tanaman yang terserang sebelum menular ke yang lain ya, dan diatur budidayanya, mengatur jarak tanam ya, supaya tanaman itu tersinari, juga supaya tidak ada bagian tanaman yang ternaungi ya. Kimia yaitu dengan menggunakan fungisida ya, berbahan aktif klorotanil ya, di sini ada azoxystrobin ya, dan lain-lain. Ini untuk patogen Puccinia ini diketahui mempunyai 5 stadia ya. Stadia tahap 0 sampai ke 4 ya. Di mana pada stadia 0 ini dihasilkan Pycnospora, pada tahap 1 dihasilkan Eschiospora, tahap 2 dihasilkan Uredospora, tahap 3 dihasilkan Teliospora, tahap 4 dihasilkan Basidiospora ya. Jadi ada 5 spora yang dihasilkan ya. Untuk Piniospora dihasilkan oleh Pycnidium ya. Eschiospora ini merupakan tubuh buah penghasil sporanya. Selanjutnya ini kita akan membahas ya penyakit yang disebabkan karat tumor ya. Penyakit karat tumor pada tanaman sengon yang dikenal dengan gall rust disease ya, di mana penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang saat ini berbahaya pada tanaman sengon ya, dan penyakit ini bisa menyerang di persemaian sampai indeks serangannya sampai 100%, dan pada di lapangan bisa mencapai 50% ya. Dan serangannya bisa meluas, bisa menghambat pertumbuhan, juga dapat mematikan tanaman. Penyebab patogen karat tumor ini adalah dari jenis Uredomycodium teperianum ya. Jamur ini diketahui sebetulnya di Asia Tenggara itu sejak tahun 1990 ya, dan menimbulkan epidemi khususnya di Pulau Jawa itu tahun 2003. Serangan penyakit karat ini dapat diketahui dengan adanya munculnya gol ya, dapat menunjukkan gol. Dan ini gejala penyakit pada semai umur muda, ini pada daunnya ya, gejalanya daun mengeriting, melengkung ya, tidak dapat berkembang normal. Pada semai yang umur 2-3 minggu ya, itu daunnya sudah mudah rontok. Pada serangan yang lebih tua, gejala pucuk daun itu melengkung dan kaku ya. Perkembangannya itu semakin besar ketika semai memasuki usia 3 bulan. Serangan karat tumor di lapangan itu dapat terlihat dengan munculnya pembengkakan ya pada gol, ranting, cabang, dan pucuk dan tangkai. Dan tentunya pembentukan pembengkakan itu juga bisa sudah pada saat persemaian sudah muncul juga gitu. Ini beberapa variasi ya bentuk gejala ya pada tanaman sengon. Ini karat tumor yang berwarna putih, ini berwarna coklat, dan ini karat tumor yang sudah
menggerogoti ya batang sengon ya, di mana setiap gol karat tumor ini dapat melepaskan ratusan sampai ribuan spora ya, yang dapat ditularkan di pohon-pohon sekitarnya dengan cepat ya, bisa melalui angin atau yang lainnya gitu. Dan faktor yang mempengaruhi ya, musim hujan itu merupakan penyebaran yang paling cepat ya. Jadi dan diketahui penyakit ini lebih cepat berkembang pada tanaman yang sengon yang ternaungi ya, dibandingkan dengan yang terbuka. Ini kisaran inangnya ya. Dari jamur Uredum Mycladium teperianum ada pada sengon, Acacia decurrens dan sengon gunung dan juga Kaliandra. Ini karakteristik dari jamur Uredum Mycladium teperianum ya, parasit obligat. Dia bersifat autisius, hanya menyelesaikan siklus hidupnya pada satu inang, dan ini telesporanya ya. Dan ini siklus hidup Uredum Mycladium teperianum ya, berbeda dengan Pusinia piscidia tadi. Kalau Pusinia kan mempunyai 5 stadia ya. Kalau Uredum Mycladium dia hanya mempunyai 3 stadia ya. Yang pertama itu Pygmia yang menghasilkan Pycniospora, uh, apa selanjutnya Telia menghasilkan Teliospora, Basidiospora. Basidiospora inilah yang menginfeksi tanaman. Ya, ada pertanyaan ya, bagaimana proses pembentukan tumor oleh Uredum mycladium ya. Jadi tanaman itu ketika diserang akan memberikan respon ya. Respon tanaman dalam hal ini yaitu dengan membentuk tilosis atau papila, tujuannya untuk menahan infeksi patogen. Di mana semakin peka pembentukannya akan semakin banyak. Nah, sebetulnya sel-sel tumor itu merupakan bagian dari sel inang yang sudah mengalami perubahan bentuk atau malformasi. Untuk pengelolaan penyakit tumor ini yang di persemaian, ini kita perlu melakukan deteksi dini ya pada persemaian ya. Ini ada beberapa fungisida nabati yang direkomendasikan, yaitu ekstrak daun pepaya, di mana hasil penelitiannya menunjukkan dapat mencegah perkembangan Teliospora, mencegah penetrasi dari Basidiospora, dan mencegah infeksi dari Micelia. Nah, ini pada tanaman muda ini tetap ya harus monitoring intensif ya. Ini perlu diaplikasikan pada awal penanaman dengan fungisida sistemik ya. Juga pada terobosan muda, jika ada gejala kita perlu segera eradikasi. Dan aplikasi pupuk kompos dan legin ini juga dapat diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pada dewasa ada beberapa yang direkomendasikan, ini ada pruning ya, thinning ya, eradikasi fungisida ya. Jika beberapa sudah mengaplikasikan ya oli bekas dan per ini untuk terutama untuk bagian tanaman yang sudah bagian tumor ya yang sudah dipotong kemudian diolesin oleh oli bekas dan per ya, supaya tidak perkembangannya tidak lanjut ya. Demikian mungkin presentasi saya tentang penyakit karat tumor pada tanaman kehutanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.